agar mereka itu nggak minder ketika mereka nongkrong atau ketika mereka pergi ke pasar atau ke tempat umum lainnya. Mereka tuh tidak merasa orang itu kayak nggak ngerti gitu loh, nggak ngerti dengan mereka. Jadi saya harapannya orang-orang itu mengerti, oh ini orang tuli pakai bahasa isyarat, nggak yang ngomong apa gitu kan. Biasanya ada orang yang seperti Yang itu, menyepelekan ya, gitu yang ya, Mbak? menyepelekan. Saya harapannya orang-orang itu bisa memahami mereka, bisa ngerti mereka dengan bahasa isyarat. Mungkin bahasa isyaratnya aku sayang kamu ya. Iya, gimana, Mbak? Aku itu seperti ini, aku sayang kamu gitu. Oh, kalau aku cinta kamu gimana? Aku cinta kamu. Oh, kalau kamu gini, kalau Iya, aku begini. Oh, aku gini. Gini bisa, begini juga bisa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman Radar Madiun ya. Hari ini kita akan membahas mengenai bahasa. Jadi bahasa di sini adalah salah satu alat komunikasi yang tentunya bisa membuat semua orang terhubung ya. Tanpa adanya bahasa, kita semua tidak akan bisa terhubung antara satu dengan yang lainnya. Ngomong-ngomong soal bahasa nih, kali ini tak nggak sendirian dong ya. Pastinya di sini ada cewek cantik banget yang spesial akan membicarakan tentang bahasa. Di sini kita akan ngobrol bareng bersama dengan Mbak Iis yang merupakan salah satu anggota komunitas bahasa isyarat. Oke, selamat pagi Mbak Iis. Pagi Mbak Ayu. Gimana kabarnya Mbak Iis? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kesibukannya apa Mbak Iis? Kalau sekarang tuh kesibukannya masih ya tetap di kantor ya Mbak. Tapi karena ini PPKM jadi hanya 50% kerjanya. Terus setelah itu di luarnya ya mungkin kayak ngelesi seperti itu. Oke, jadi Mbak Iis ini selain sibuk di kantor juga ternyata ada kegiatan lain kayak misalnya ngelesi itu tadi Iya. ya. Untuk menambah waktu luang ya Mbak Iya Iis ya. betul. Kalau untuk ngelesinya sendiri itu di rumah-rumah atau mungkin ada yang datang ke rumahnya Mbak Iis? Saya ada beberapa tempat sih ya lesnya. Mungkin juga anak yang berkebutuhan khusus. Tempatnya ada di daerah Bumi Mas. Itu juga teman-teman tuli yang mereka belajar bahasa isyarat juga belajar komputer. Jadi satu kelompok teman-teman tuli di situ, bukan teman-teman sih, lebih ke anak-anak, Iya, anak-anak yang SD itu. Terus ada juga yang ke rumah, itu juga teman-teman dari teman-teman tuli. Jadi dari anak-anak yang luar biasa itu Iya, tadi ya Mbak betul. Iis ya. Oke, Mbak Iis ini kan merupakan salah satu anggota komunitas bahasa isyarat. Awalnya gimana sih Mbak Iis kok bisa tertarik gitu menjadi salah satu anggota komunitas bahasa isyarat? Awalnya itu gini Mbak, jadi saya kan kerjanya di salah satu sekolah ya, di SLB, tepatnya di SLB Dharma Wanita Kota Madiun. Iya. Nah, itu rekan kerja saya, satu kantornya itu juga teman tuli. Jadi kan mau tidak mau, saya juga harus belajar ya. Setelah itu, saya dengan teman satu kantor itu dikenalkan dengan teman-teman tuli lainnya yang ada di Kota Madiun. Habis itu, mereka kan punya sekelompok, Punya komunitas punya seperti komunitas, tapi belum ada komunitas Mbak itu. Jadi masih punya sekelompok, ya kayak kumpul-kumpul aja. Setelah itu kita buat komunitas itu. Jadi saya juga ikut perannya dalam mendirikan komunitas itu juga. Oh, ternyata Mbak Iis ini juga Iya. salah satu pendiri dari komunitas bahasa isyarat yang ada di kabupaten. Di kabupaten apa kota sih? Di kota. Di Kota Madiun kota. ya. Jadi awal mulanya seperti itu karena ada temannya. Terus Mbak Iis ini sudah sejak kapan bergabung dalam anggota komunitas atau sudah berapa lama berdirinya anggota komunitas ini? Saya terjun itu mulai tahun 2019 awal ya. 2019 saya sudah mulai mengenal mereka, lalu 2019 itu juga mulai berdirinya komunitas, lalu sampai berjalan tahun 2020 awal Mbak. Nah, 2020 itu kan udah mulai ada wabah COVID ini ya. Iya. Nah, setelah itu mulai sedikit demi sedikit mulai vakum.
mulai Jadi vakum. teman-teman itu ada yang keluar, ada yang kerja keluar kota, ada yang udah punya anak, ada yang udah menikah. Jadi sekitar berjalannya cuma 1 tahun Mbak itu komunitasnya. Tapi sekarang komunitasnya masih Udah tidak ada. sudah tidak Sudah ada. tidak ada. Heeh. Dulu Mbak Iis ini apakah kuliahnya juga mengambil di SLB sehingga kerjanya itu kan di SD SLB ya tadi kalau Iya. tidak salah. Kuliahnya memang mengambil jurusan ke situ atau bagaimana? Enggak sih Mbak, enggak kuliah di jurusan yang PLB ya. Kalau Iya. kuliah itu SLB itu gurunya kuliahnya di PLB, perguruan luar biasa. Saya tidak kok sekolah di PLB. Oh, malah tidak Gitu, sekolah di iya. PLB. Keluar dari zona. Keluar Semua. Dari SD sampai kuliah keluar dari zona bahasa itu isyarat. tadi. Ya, keluar dari zona mereka. Jadi tidak ada sangkutannya sama mereka. Jadi Mbak Iis ini sudah sangat menguasai ya untuk bahasa isyarat sendiri. Insya Allah begitu. Insya Allah sudah menguasai. Terus di sini kita mau tanya nih Mbak, bahasa isyarat itu merupakan bahasa yang universal atau tidak kalau menurut Mbak Is? Menurut saya, sesuai dengan pengetahuan saya ya Mbak, itu saya pernah membaca sebuah situs, sebuah blog, bahwasanya di situ menjelaskan kalau bahasa isyarat itu bukan bahasa yang universal. Oke. Jadi itu di dunia ya Mbak. Iya, Jadi di dunia. termasuk Indonesia itu tidak memiliki bahasa yang universal. Karena bahasa isyarat itu kalau Indonesia sendiri mempunyai dua jenis bahasa isyarat. Di Indonesia sendiri Iya. ada 2 jenis. Bahkan kalau di dunia itu kita kalau menghitung ada sekitar 300 jenis bahasa isyarat. jadi setiap negara punya jenisnya masing-masing berbeda. gitu ya. Kalau di Indonesia sendiri jenisnya apa sih Mbak? Kalau di Indonesia itu ada 2 jenis bahasa isyarat. Yang pertama itu adalah bahasa isyarat Bisindo sama Sibi. Ya itu bedanya gimana Mbak Is? Bedanya gini, jadi kalau Sibi itu sistem isyarat bahasa Indonesia. Iya. Jadi Sibi ini sudah disahkan dan sudah ada undang-undang dan disahkan oleh pemerintah sendiri. Tapi pembuatan Sibi ini tanpa terlibat teman-teman tuli. Jadi apa ya? Mungkin kalau teman-teman tuli menggunakan Sibi itu agak kurang setuju gitu ya, bahasanya kurang apa ya? Kurang enak menurut mereka. Mereka lebih menggunakan bahasa Bisindo. Yang Bisindo itu bahasa isyarat Indonesia. Atau bisa jadi Bisindo itu bahasa tubuh, bahasa ibu lah, bahasa sehari-hari, kayak bahasa yang keluarnya secara alami gitu loh Mbak. Bahasa tubuh lah bahasanya. Jadi selama Mbak Iis mempelajari bahasa isyarat sendiri, ada nggak sih Mbak kesulitannya gitu? Apa ya Mbak, sulitnya itu malah kesulitannya mungkin pada waktu Mbak. Waktunya kan karena juga dibagi-bagi, mungkin karena kerja juga, terus les juga, terus ada kegiatan lain yang di luar, acara-acara. Mungkin kesulitannya ada pada waktu yang sedikitnya belajar itu. Terus mungkin saya lebih sulit pakai belajar bahasa Inggris Mbak daripada bahasa isyarat. Oh lebih spesifik ke bahasa Inggris ya daripada bahasa isyaratnya? Enggak, mas saya lebih susah belajar bahasa Inggris. Oh daripada jadi bahasa lebih isyarat. mudah belajar bahasa Iya. isyarat. Bener. Kalau Mbak Iis sendiri belajarnya sama siapa bahasa isyarat ini? Kebetulan awalnya juga sama teman itu, teman Sama yang teman. satu kantor itu ya. Iya. Itu belajarnya dasarnya dari dia. Jadi dasarnya tuh sama kayak kita, belajarnya tuh A sampai Z dulu ya, dasar apa? Dasar dari belajar bahasa isyarat itu. Terus setelah itu saya pinjem kamus sama teman kerja saya. Pinjem kamus kan ada kan kamus bahasa isyarat. Cuman kan tidak tidak diperjualbelikan secara langsung Bebas gitu, secara gitu ya. bebas. Setelah itu kayak saya tuh mengikuti workshop kelas bahasa isyarat, kayak seminar seperti itu. Terus ketika pergi keluar kota, misalkan ke Jogja, ke Magetan, ke Solo, itu sering ketemu dengan teman-teman seperti saya, kayak volunteer, kayak penerjemah lainnya, dan ketemu dengan teman-teman tuli dari luar kota. Jadi dari situlah mungkin ilmunya bisa lebih banyak nambah gitu ya Mbak ya. Kita sharing-sharing seperti itu. Jadi awal mulanya memang seperti itu. Lalu untuk manfaatnya sendiri, manfaat belajar bahasa isyarat itu apa Mbak Iis? Manfaatnya sebenarnya sangat banyak ya Mbak.
Cuman yang paling utama dan yang paling tujuannya itu adalah menjadi jembatan mereka ya. Manfaatnya bisa menjadi jembatan mereka untuk mendapatkan informasi dari beberapa pihak, dari beberapa media. Mungkin dari media kan juga membutuhkan itu ya Mbak, untuk menyampaikan informasi agar mereka paham. Nah, mungkin manfaatnya salah satunya itu, tapi manfaatnya juga sangat banyak untuk lembaga-lembaga saat ini juga lagi membutuhkan seorang penerjemah untuk menyampaikan apa yang mereka ingin sampaikan kepada masyarakat, dan mereka itu yang teman-teman tuli itu juga paham seperti itu. Untuk manfaatnya seperti itu. Jadi salah luar satunya biasa juga itu. ya. Lalu untuk cerita berkesan, mungkin Mbak Iis punya cerita yang sangat berkesan sekali selama mempelajari bahasa isyarat atau mungkin saat menggunakan bahasa isyarat yang nggak bisa dilupakan gitu. Apa ya Mbak, semuanya kayaknya berkesan deh. Yang lebih berkesan itu pernah sekali ya Mbak, itu ketemu waktu nongkrong di kafe, di kafe luar kota. Iya. Itu ketemu sama teman tuli, terus habis itu saya nanya sama mereka, terus mereka kaget itu loh, kamu kok tahu bahasa isyarat gitu loh. Terus iya, saya bisa gitu. Jadi mereka kayak akhirnya pede gitu. Pergi akhirnya dia tuh cerita ke tempat itu kayak saya kalau main seperti ini, nongkrong seperti ini, terus ada orang yang paham dengan bahasa saya jadi pede main di tempat kayak ini. Kan kebanyakan kan teman-teman tuli kan minder gitu. Kan kadang orang tuh kayak ngapa sih yang mandangnya itu kayak sebelah mata gitu ya Mbak ya. Iya, itu yang berkesan. Mungkin yang nggak berkesan itu kadang tuh kayak kita kerja, kayak saya kan pernah kayak debat publik kayak gitu kan Mbak. Nah, waktu debat publik itu juga ada orang yang bilang, Bang Wi ngomong apa sih gitu. Terus ada juga yang bilang, alah paling ngawur gitu. Ada juga yang bilang, belajar bisu ya, kayak gitu juga. Mungkin itu yang nggak berkesan. Oh, jadi ada yang bisa suka, ada yang nggak suka gitu juga ya Mbak ya. Oke. Jadi setelah bisa menguasai bahasa isyarat ini, untuk kedepannya Mbak Is punya harapan apa? Kita juga bisa ngadain lagi kelas-kelas bahasa isyarat kayak di kafe lagi, terus di Car Free Day. Kan dulu kita buka kelas bahasa isyarat di kafe-kafe gitu ya Mbak. Itu merupakan agenda dari komunitas. Iya. Itu jadi kita tuh dulu sering sekali mengadakan kelas bahasa isyarat di kafe, di Car Free Day. Bahkan kita pernah bikin talk show di Sun City. Itu sebelum ada pandemi ini. Setelah ada pandemi kita sangat-sangat vakum sekali. Sangat vakum. Nggak ada belajar secara virtual gitu Mbak? Kalau kita belajar secara virtual itu agak susah sih Mbak dengan mereka. Oh, agak susah juga maksudnya ya? Dengan orang-orang normal yang jika bertanya itu gerakannya kan mungkin kadang terhambat dengan adanya internet kan, kalau lemot gitu kan. Iya, gerakannya udah beda lagi gitu. Oh, benar banget ya Mbak Is ya. Terus Mbak Is, kalau misalkan sudah menguasai bahasa isyarat ini, kira-kira untuk nanti buat teman-teman yang lain ya selain Mbak Is, udah sampai mana aja? Apakah sudah mendunia atau gimana gitu? Sejauh ini masih lokal. Masih lokal. Jadi masih sekitaran ya karasidenan lah gitu. Kayak ini masih dari pihak Kapolres, kayak pengadilan, kayak debat publik, masih sekitaran situ. Belum sampai ke luar. Oke, jadi di sini kita pengen tahu nih Mbak Is, coba praktein gimana sih bahasa isyarat itu tadi? Ya, berarti kita kalau belajar bahasa isyarat itu harus itu ya dari dasarnya, sama kita kayak belajar bahasa Indonesia kan ada dasar A I U E O itu ya Mbak. Jadi belajar bahasa isyarat itu dasarnya huruf dulu. Jadi seperti ini. Contohnya mungkin bahasa isyaratnya aku sayang kamu ya. Iya, gimana Mbak? Aku itu seperti ini. Aku sayang kamu. Gitu. Oh, kalau aku cinta kamu gimana? Aku cinta kamu. Oh, kalau kamu gini, kalau iya, aku begini. Oh, aku gini. Gini bisa,
begini juga bisa. Seperti Biasanya itu. kalau begini itu sering digunakan oleh Bisindo, kalau begini itu sering digunakan oleh Sibi. Jadi bedanya itu ya Mbak ya? Iya, ada bedanya. Oke. Lah Mbak Iis ini kan sudah bisa menguasai bahasa isyarat ini bukan untuk komunitas ya, tapi untuk Mbak Iis sendiri. Harapan kedepannya gimana untuk Mbak Iis pribadi? Kalau bahasa isyarat itu harapan saya itu lebih bisa dikenal oleh masyarakat agar mereka itu nggak minder ketika mereka nongkrong atau ketika mereka pergi ke pasar atau ke tempat umum lainnya, mereka itu tidak merasa orang itu kayak nggak ngerti gitu loh, nggak ngerti dengan mereka. Jadi saya harapannya orang-orang itu mengerti, oh ini orang tuli pakai bahasa isyarat, nggak yang ngomong apa gitu. Kan biasanya ada orang yang seperti itu. Yang menyepelekan Iya, gitu yang ya, Mbak? menyepelekan. Saya harapannya orang-orang itu bisa memahami mereka, bisa ngerti mereka dengan bahasa isyarat. Paling tidak, oh orang ini pakai bahasa isyarat gitulah. Tahu kalau adanya bahasa isyarat seperti itu. Karena kita itu dengan orang normal, dengan orang tuli itu kan kita setara ya Mbak. Iya, Kita sama setara, aja. kita sama. Jadi mereka merasa nyaman gitu ketika ke tempat umum, Nggak ketika minder lagi. nggak minder lagi seperti itu. Makanya dengan adanya kayak begini, jadi kan bisa mempublikasikan bahasa isyarat, kan orang-orang jadi tahu gitu kan. Oh, bahasa isyarat itu seperti ini gitu. Jadi tidak menyepelekan bahasa isyarat. Oke, untuk harapannya sendiri memang untuk orang-orang di luar sana jangan menyepelekan bahasa isyarat. Karena kita di dunia ini hidup tidak ini ya Mbak ya, berdampingan gitu ya. Tidak hanya orang yang normal saja, tapi ada juga orang yang tuli, ada juga orang yang bisu gitu ya Mbak ya. Seperti itu untuk harapannya. Ya mudah-mudahan harapan Mbak Iis bisa tercapai gitu Baik, ya. amin. Bisa dikenal orang juga bisa Iya. tercapai. Dan oke, untuk teman-teman kita semua tadi udah ngobrol sama Mbak Iis mengenai bahasa isyarat kurang lebihnya seperti itu. Ternyata di Madiun ada komunitas bahasa isyarat juga. Kita baru tahu dari Mbak Iis ini. Mungkin ada teman-teman juga yang pengen gabung gitu, bisa nggak Mbak Iis? Bisa. Tapi karena ini masih PPKM ya Mbak, masih pandemi, kita stop dulu. Setelah kita PPKM selesai, insya Allah nanti kita buka lagi. Kita bangun bareng-bareng lagi. Gitu. Ada media sosialnya nggak Mbak Is untuk komunitas sendiri? Ada. Dulu Instagramnya juga Komtuma itu Mbak namanya. Cuman sekarang mungkin nggak ada yang jalankan ya karena vakum itu ya Mbak. Terus yang megang sosmednya juga kuliah, sibuk kuliah. Iya. Itu yang megang sosmednya juga anak tuli Mbak. Dia juga kuliahnya di UB. Wah, luar biasa sekali kuliahnya di UB. Oke, jadi kurang lebih kita sudah mendapatkan wawasan yang sangat luas sekali mengenai bahasa isyarat bersama dengan Mbak Is. Terima kasih banyak Mbak Is Terima kasih Mbak. sudah menyempatkan waktunya bergabung bersama kita di sini. Sudah menghibur teman-teman Jawa Pos Radar Madiun, sudah memberikan ilmunya. Sama-sama Mbak. Mudah-mudahan Mbak Is makin sukses. Amin. Ke depannya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga share Jawa Pos Radar Madiun. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.